Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan kelas L2. Kami di malam ini akan mewawancarai narasumber kita yaitu sebelumnya perkenalkan. Selamat malam. Di sini kenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman Trinata, yang dimana saya di sini selaku narasumber dari teman-teman kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan kelas kedua di Channel Kelautan. Jadi saya sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Jaya pada periode tahun 2025-2026. Baik Bang. Menurut pandangan Abang sebagai ketua BEM nih Bang, bagaimana tingkat kepedulian mahasiswa terhadap dinamika pemerintahan kampus dan organisasi kemahasiswaan saat ini? Oke, baik. Mungkin dari segi tingkat kepedulian ya. Iya. Pada dasarnya sebenarnya mahasiswa itu sangat peka terhadap isu yang terjadi, khususnya di dalam pemerintahan, begitu di tingkat kampus maupun di luar kampus. Karena ketika kemarin saya menjabat sebagai ketua BEM, itu pada saat BEM terlibat dalam mengkaji ataupun mengkritiki dari setiap pejabat pemerintah, itu insight di dalam sosial media itu sangat besar lah, sangat meningkat. Jadi pusat perhatian mahasiswa itu sebenarnya suka gitu terhadap ketika misalkan BEM atau mungkin organisasi yang memang menaungi hal tersebut ketika mengkritisi suatu kebijakan itu baik di tingkat kampus tadi seperti yang saya bilang atau di luar kampus itu sebenarnya sangat suka gitu karena insightnya benar-benar tinggi. Namun mungkin yang terjadi di lapangan itu memang mahasiswa itu masih apa ya mungkin bahasanya misal ketika dalam kampus itu terjadi isulah yang memang mengharuskan untuk mahasiswa kayak turun di jalan ataupun mungkin terjadi demo di luar memang kita harus turun di jalan. Nah itu mahasiswa itu tentunya bertabrakan dengan jadwal kuliah. Nah jadi hal tersebut yang memang menjadi parameter-parameter kenapa ketika melihat hal tersebut itu cenderung mahasiswa terlihat partisipasinya dikit. Memang mungkin dari pada dasarnya kalau saya pribadi itu menilai yang pertama memang karena kondisi yang mahasiswa tersebut lebih mengutamakan akademik. Dan yang kedua memang beberapa mahasiswa yang memang ada yang memang tidak peduli terhadap kebijakan-kebijakan dan yang ketiga itu memang yang mungkin mahasiswa yang memang mungkin belum berani lah gitu. Tapi hal tersebut sebenarnya pada saat ini tentu masih sangat baik lah dalam kondisi dinamika terkait kepekaan mahasiswa maupun dalam isu pemerintahan. Jadi gitu. Dari jawaban Abang tadi sebenarnya mahasiswa itu sangat peduli ya Bang, tapi terdapat yang tabrakan antar mata kuliah mungkin itu Bang. Mungkin kita lanjut ke yang kedua yaitu Bang, apakah fenomena mahasiswa yang kurang peduli terhadap organisasi mahasiswa ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Bang? Oke, ini dalam konteks kurang peduli ya. Iya Bang. Oke, dalam konteks kurang peduli itu kalau saya melihat turun tapi tidak terlalu eksplisit lah ataupun mungkin tidak terlalu tajam lah ya, tidak terlalu drastis karena memang hal tersebut menurut saya ada beberapa faktor mungkin nanti ketika hal tersebut yang memang mengganggu pada kondisi situasi saat ini ya memang satu faktor tersebut lah yang memang mengganggu mungkin antara lain ya baik itu terhadap jadwal perkuliahan ataupun mungkin ini kadang yang paling penting sih karena ada beberapa memang mahasiswa itu sebenarnya ada yang mau ikut organisasi tapi memang ada yang karena nggak dibolehin orang tua. Nah itu paling sering saya temui gitu. Yeah. Jadi memang sebenarnya faktor-faktor tersebut itu sangat mempengaruhi. Namun dari teman-teman yang organisasi juga itu terus melakukan peningkatan untuk memberikan informasi terkait apa sih manfaat organisasi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa baru gitu. Baik, mungkin lanjut aja ya. Kita yang ketiga yaitu faktor utama yang menyebabkan bahwa banyaknya mahasiswa bersikap tidak peduli terhadap dinamika pemerintahan di kampus dan organisasi mahasiswa itu apa, Pak? Oke, sebenarnya ada beberapa faktor yang memang menjadi pembanding antara mahasiswa kenapa harus fokus ataupun mungkin kenapa harus ikut dalam isu pemerintahan kampus ataupun mungkin ikut dalam organisasi kemahasiswaan ataupun dengan tidaknya. Jadi memang sebenarnya mahasiswa itu memang ada yang terbagi dua, ada yang memang dengan fokus prestasi ataupun mungkin memang dengan organisasi. Nah,
terkadang mahasiswa yang memang fokus prestasi itu lebih banyak daripada organisasi. Karena mungkin sebagian dari besar mahasiswa menganggap bahwasanya prestasi itu hal yang menjanjikan untuk masa depan. Namun bagi saya hal tersebut sangat tidak. Karena di bangku perkuliahan mungkin kita belajar mungkin kita belajar jurusan yang memang sudah kita pelajari, namun soft skill yang memang di luar dari mata kuliah di kampus itu tidak dipelajari, dan belajarnya itu ya melalui organisasi. Nah, faktor-faktornya itu antara lain biasanya kalau yang saya lihat saat ini ya, itu mahasiswa itu lebih cenderung memilih kayak mengkonversi dengan program-program kampus merdeka, atau mungkin dengan program-program magang gitu ya. Memang mungkin mereka merasa berbenefit lah daripada organisasi. Namun pada saat ini juga alhamdulillah dari faktor tersebut karena munculnya seperti kayak program PBKM yang memang mempengaruhi organisasi mahasiswa, pemerintah mengadakan yang namanya PPK Ormawa atau sejenis kayak program dari Kemendikbudristek yang memprioritaskan pada setiap organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti perlombaan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi untuk alhamdulillah sekarang ini ada solusinya gitu. Karena memang kalau melihat dari ke belakang karena pengaruh COVID juga organisasi mahasiswa itu menjadi cenderung turun, dan juga karena pengaruh banyaknya kayak lebih memilih konversi MBKM dan semacamnya. Namun sekarang ini alhamdulillah hal tersebut berusaha disamakan lah baik dalam organisasi maupun organisasi. Itu kan kata abang tadi itu ada yang masih banyak yang kurang peduli terhadap organisasi dan lebih mementingkan akademik ya bang. Ya. Nah, menurut abang sendiri faktor akademik misalnya bebas tugas, bebas beban kuliah, IPK dan akan mempengaruhi rendahnya partisipasi mahasiswa dalam perorganisasi, itu gimana bang? Oke, jadi kayak mungkin mahasiswa itu karena faktor akademik tadi ya, jadi makanya kurang organisasi. Sebenarnya itu balik lagi ke dalam setiap setiap mahasiswa untuk manajemen waktu. Jadi terkadang memang ada mahasiswa yang tidak bisa memanage waktu sehingga yang merasa terbebani gitu. Dan juga karena juga tentunya ini yang menjadi acuan penting ya, kenapa mahasiswa itu merasa tertekan. Karena memang saya melihat case di beberapa organisasi itu memang ada yang menitik gerakan pada kaderan misalnya. Nah mungkin hal tersebut itu saya selalu himbau ketika saya menjadi ketua kemarin untuk menginformasikan kepada teman-teman Ormawa di tingkat fakultas khususnya untuk lebih berhati-hati lagi baik itu dalam kaderisasi ataupun dalam mengayomi adik-adik tingkatnya. Karena hal tersebut dapat membebani yang menjadi faktor bahwasanya organisasi itu mengganggu baik itu dari mengganggu kuliah, ITK dan faktor-faktor akademik lainnya. Jadi sebenarnya Nah bang, tingkat kepedulian mahasiswa tuh terkadang tentang organisasi itu tergantung tentang masalahnya teguran akademik yang. Nah, yang kedua itu ada juga yang kurang pemahaman bang. Apakah kurang pemahaman mahasiswa tentang fungsi dan peran organisasi kemahasiswaan juga bisa menjadi penyebab itu ketidakpedulian mahasiswa terhadap organisasi? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang pada dasarnya hal tersebut salah satu menjadi faktor ketidakpedulian mahasiswa terhadap organisasi. Karena memang banyak mahasiswa itu yang tidak mengetahui apa fungsi dan peran organisasi tersebut. Jadi memang terkadang misalkan kenapa sih mahasiswa itu diwajibkan masuk himpunan misalnya? Ya. Karena kan tentunya setiap mahasiswa kalaupun tidak terjun ke dalam organisasi kemahasiswaan di eksternal jurusan, minimal dia ikut dalam himpunan misalnya kan. Nah tentunya dari hal tersebut itu menurut saya pribadi mahasiswa harus mengetahui lebih jauh apa itu fungsi dari mengikuti himpunan. Nah terkadang memang itu masih yang menjadi PR juga untuk bagi kawan-kawan organisasi perjuangan untuk khususnya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baru khususnya supaya mahasiswa itu mengenali apa fungsi dan peran organisasi. Karena sejatinya organisasi itu bukan sekedar untuk kita capai sebagai panitia ataupun bukan sekedar ajang kita pamer-pameran, tapi di organisasi inilah kita menjalin relasi, di organisasi inilah kita bisa mencari prestasi, dan di organisasi inilah kita mendapat hal yang tidak kita dapatkan dalam bangku perkuliahan. Jadi seperti itu. Menurut abang, apakah ada suatu strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap kepedulian mahasiswa untuk organisasi ini? Oke, terkait strategi ya. Ini yang paling utama, strategi untuk membranding organisasi itu ialah kita harus pintar-pintar dalam menyampaikan cover organisasi tersebut melalui media sosial.
karena itu hal yang paling dasar. Jadi ketika memang konten yang kita berikan atau edukasi yang kita sampaikan melalui media sosial itu menarik, tentunya itu akan memancing partisipan, baik itu dari mahasiswa maupun dari mahasiswa luar. Jadi itu partisipasi, itu mungkin strategi yang pertama untuk partisipasi mahasiswa. Dan yang kedua juga itu di dalam organisasi itu saya harap mungkin di setiap organisasi itu tidak hanya tidak hanya menjadi sekedar staf ataupun mungkin anggota itu tempat untuk menjalankan kepanitiaan, tapi kawan-kawan yang memang menjadi pengurus organisasi itu menjadikan organisasi itu rumah bagi mereka maupun anggotanya. Jadi memang organisasi ini harus kita mempunyai strategi untuk memancing partisipasi mahasiswa. Jadi strategi-strategi yang saya sampaikan tadi itu yang saya rasakan ketika saya menjalankan organisasi kemarin itu sangat efektif. Jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan abang kepada mahasiswa yang masih merasa organisasi kemahasiswaan itu tidak penting? Oke, mungkin pesan saya lah ya, mungkin juga saran atau mungkin yang menjadi motivasi buat teman-teman yang kenapa sampai sekarang masih memikirkan bahwasanya organisasi tidak penting. Jadi pada dasarnya saya bisa mencapai dan mungkin bisa diajak teman-teman kelompok 2 untuk diskusi bareng itu tentunya karena organisasi yang pertama. Jadi bisa dilihat bahwasanya organisasi itu bisa membuat jaringan kita relasi lebih luas yang pertama. Kemudian organisasi ini tidaklah mengganggu yang kuliah karena teman-teman saya mempunyai quotes dalam diri saya ketika saya menjadi mahasiswa bahwasanya kuliah itu yang utama dan organisasi itu yang pertama. Jadi saya tidak membedakan antara organisasi dan akademisi. Jadi saya melihat bahwasanya kuliah dan organisasi itu sama-sama hal yang penting. Dan di kuliah saya belajar tentang ilmu penerapan yang akan saya gunakan nanti. Dan di organisasi saya belajar tentang ilmu sosial untuk saya terjun ke masyarakat ketika saya sudah masuk ke dunia kerja ataupun ketika nanti saya sudah tamat dan menjadi sarjana yang mungkin bisa berpartisipasi langsung bagi bangsa, nusa, dan negara yang memang bahwasanya kita sebagai mahasiswa tidak hanya sebagai orang yang duduk di kelas, orang yang megang pena dan buku, tapi kita adalah orang yang membuat perubahan tersebut terjadi. Mungkin itu saran saya buat teman-teman. Baik Bang. Sebelumnya mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami ya Bang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas jawaban yang Abang berikan. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini yang kami sampaikan dan jawaban yang telah Abang berikan dapat membuka wawasan teman-teman dan mengajak teman-teman agar aktif dalam berorganisasi dan peduli terhadap politik yang ada di perkuliahan. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.